Jadi seorang anggota BKS Berduluan Persen MC dengan tetangga kiri kanan pun kita harus saling peduli, gitu. Harus saling peduli. Istilahnya program kita itu adalah tagline-nya yang utama itu adalah bakti untuk negeri. Kadang-kadang CCGD itu tidak menjadi ukuran dia orang besar, gitu kan. Tapi bahkan di setiap event, di setiap acara dimanapun kita berada itu kadang-kadang ditungguan itu dikhawatirkan malah sesena kecil. Nah itu jadi ya akhirnya ya jiwa persaudaraan itu ya akhirnya secara tidak sengaja terbentuknya di situ. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan podcast Radar Banten. Masih bersama saya Aditya Ramadan. Kali ini setting kita agak berbeda karena kedatangan tamu yang spesial juga berbeda. Kita sudah kedatangan tamu dari Brotherhood Banten Chapter BB 1% MC. Di sini kita sudah kedatangan vanguard-nya yakni Kang Bobby Lesmana. Kasih tepuk tangan dulu dong. Kang Bobby, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun brotherhood tapi jiwa tetap religius, betul kan? Tetap syariah. Tetap syariah, gitu benar. Sesuai dengan Banten, agamis. Agamis, nah, itu harus melekat dong. Nah, itu. Iya Kang, sebelum kita bahas apapun lah ini ya. Sip, jadi, ayo. jangan terlalu serius amat. Nyantai nyantai. Kang, kita punya penonton setia sobat podcast Radar Banten. Sapa juga dong. Apa namanya Brotherhood 1% dimanapun berada. Silakan Kang, sapa dulu. Wilujeng Senden para pemirsa Radar Banten di Banten dan seluruh pelosok di daerah Banten. Saya Bobby dari BKS Berduluan Persen MC Banten Chapter. Brotherhood 1%. 1%. Oh gini kemana Kang? Brotherhood 1%. Oh 1%. Brotherhood 1%. Tauhid. Tauhid gitu ya. Kang, Brotherhood ini kan komunitas motor sudah sangat terkenal di Indonesia. Base campnya kan di Bandung ya. Bandung. Ya, Kang Budi Dalton, siapa yang nggak kenal Kang Budi Dalton? Ini di Banten ada Banten Chapter 1%. Nah, ceritakan sedikit Kang, apa sih sebenarnya ini? Apakah memang secara struktural kalau itu memang ini turunan dari Brotherhood Bandung atau seperti apa Kang? Jadi awal mulanya BKS Brotherhood itu emang berdiri di Bandung ya. Betul. Di Bandung sekitar tahun 1988 bulan Juni. Nah kita berkembang, sekarang udah hampir di setiap pelosok itu hampir ada chapter di tiap provinsi. Ya karena ya saya pribadi itu ya saya menjadi anggota BKS Brotherhood itu udah selama BKS Brotherhood itu berdiri saya udah menjadi anggotanya. Nah, pendiri jadi, dong. Bukan pendiri tapi saya ya ikut ada lah di perjalanan itu ya mulai dari dalam. Jadi singkat cerita kenapa ada jadi Banten Chapter ya itu karena emang turunan dari pusat. Emang kita setiap chapter tuh ada di setiap provinsi. Ya, emang saya pribadi sebenarnya saya udah sangat lama di BKS Brotherhood dan emang sekarang istilahnya program kita itu adalah tagline-nya yang utama itu adalah bakti untuk negeri. Bakti untuk negeri. Bakti untuk negeri. Jadi istilahnya dimanapun member kita yang ada, kita harus punya rasa dan tanggung jawab untuk berbakti terhadap negeri. Nah saya domisili di Banten itu udah hampir 15 tahun lah. Tapi asli Bandung? Asli Bandung, betul. Cuma saya domisili karena pekerjaan, ya udah 15 tahun di Cilegon. Dan karena emang terpanggil rasa untuk berbakti untuk negeri, saya meninggalkan tuh bahwa saya itu sebagai orang Bandung lah, bukan menghilangkan secara arti yang, tapi saya sekarang udah menjadi masyarakat Banten. Berarti saya udah berkecimpung di BKS Brotherhood itu udah hampir 34 tahun lah sama Brotherhood berdiri. Nah, bulan Januari Banten udah ditetapkan menjadi prospek Banten Chapter. Januari 2022. Dan kebetulan saya dianggap sebagai yang tersepuh ya di Banten ini. Saya menjadi vanguard-nya. Jadi yang harus mengayomi. Itu langsung ditunjuk Kang? Langsung ditunjuk kita. Oh karena perdana ya pembentukannya? Ya, langsung ditunjuk. Jadi emang Vice President itu
untuk Panggat ya kita langsung ditunjuk oleh El Presiden. Ya. El Presiden yang dari pusat. Dari Jadinya itu per 22 Januari kemarin kita udah. Jadi El ya Presiden itu siapa? El Pegidian. El Pegidian di Bandung sekarang. Di Bandung ya. Di Bandung. Nah berarti di Brotherhood ini dimanapun berada di Bandung sendiri berarti latar belakangnya sebenarnya banyak ya, nggak cuman mereka yang khusus hobi motor doang, tapi latar belakang maksudnya profesinya ya beragam di. Beragam sekali ya di Bagas 91% MC itu. Jadi ya akhirnya kita punya pendapat bahwa kita motor tuh hanya media saja. Kita berbagai profesi ya dari mulai terus terang ya mungkin dari mulai tukang tambal, bengkel sampai bahkan pengusaha, pejabat, sekarang kita ada. Jadi ya kita menanggalkan jabatan semua Kang, kita tapi itu. identiknya motornya kudu motor gede, Harley gitu, bener nggak sih Kang? Nah sebetulnya itu tuh paradigma yang kurang tepat ya. Jadi rohnya kita itu dari awal pembentukan itu kita media itu harus media klasik Eropa, Amerika. Tidak mesti Harley. Di kita juga banyak member kita yang memakai motor-motor 50 cc kayak DKW Hummel kan itu kan 50 cc. Klasik banget itu ya. Oh, klasik banget gitu kan. Dan motor-motor itu media-media itu ya akhirnya kita menjadi pride ya, pride bagi masing-masing setiap member yang mengendari motornya. Kadang-kadang lucu ya di Brotherhood tuh. Kadang-kadang cc gede itu tidak menjadi ukuran dia orang besar gitu kan. Tapi bahkan di setiap event, di setiap acara dimanapun kita berada itu kadang-kadang nu ditungguan tuh nu dikhawatirkan tuh ya malah nu cc anak kecil. Nah itu jadi ya akhirnya ya jiwa persaudaraan itu ya akhirnya secara tidak sengaja terbentuknya di situ gitu kan, terbentuknya di situ kadang-kadang. Jadi sebenarnya tidak melihat motornya apa ya, sebenarnya yang penting klasik. Yang penting klasik. Di bawah tahun berapa ada klasifikasinya? Kalau dulu pertama saya bergabung itu harus 30 tahun ya di bawah tahun itu. Saya bergabung ya sekitar tahun 92. Jadi yang bisa masuk itu berarti ya 60. ya tahun 60-an lah. Zamannya saya itu kan tahun 90-an. Nah, sekarang kan ada pergeseran. Sekarang tahun 2022. Ya tentunya menjadi kategori klasik itu ya motor yang ya tahun 90 juga mungkin udah klasik sekarang. Ya dan udah menjadi media pilihan juga sih. Ya cuman tetap karena kita emang rough-nya di motor klasik Eropa Amerika, kadang-kadang kalau saudara kita mempunyai motor Eropa klasik meskipun itu cc 50 cc itu pride-nya lebih dapat gitu kan, lebih dapat lah. Berarti boleh nih ya warga Banten yang punya tadi spesifikasinya motor Eropa Amerika ya kan, kemudian cc-nya mulai dari 50 cc bisa tuh Kang bergabung ya dengan Banten Chapter ya. Ya, susah nggak sih proses perekrutannya untuk bergabung di kita sebenarnya untuk bergabung dengan keluarga BKS 91% MC itu kita tidak menerima pendaftaran ya. Yang penting siapapun yang hobi bermotor selama emang kita punya visi dan misi sama, bakti untuk negeri. Jadi mau motoran bukan hayang motoran kota bukan. Tapi misalnya bakti untuk negeri, ayolah kita bergabung sama kita gitu ya. Ya mau motor aja bareng sama kita. Siapapun, kita terbuat dengan siapapun. Tapi ada ospek. Kan kabarnya ospeknya misalkan ditampilingan gitu. Ditampilingan itu lain ospek soalnya rasa sayang kita sih. Rasa sayang ya. Kan gini ya. Ya siapapun yang punya motor, media, ayo main aja dulu sama kita, gabung dulu sama kita. Nah kadang-kadang di perjalanan itu kebentuklah satu karakter. Misalnya emang yang duluan yang orang pasti bakal ngikutin rule lah kan gitu ya. Nah akhirnya terbentuklah mau motoran seberapa tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun lah terbentuk manehna. Tadinya motornya misalnya anggapnya punten, anggaplah misalnya motor Jepang yang lain, misalnya anggap CB atau apapun. Jadi hayang tah meuli motor klasik gitu ya, keracun ya. Nah, belilah dia motoran. Nah di satu saat dia itu sama kita dinilai kan, ditanya kan, buat emang dia ingin bergabung dengan kita tanya kan, adalah keinginan bergabung. Selama dia dalam perjalanannya ikut sama kita, main sama kita tuh tidak pernah membuat suatu ulah yang di luar rule kita dan tidak ada misalnya permasalahan dengan saudara kita yang lain, itu bisa tuh langsung bisa jadi prospek dulu kan.
Nanti mungkin ya angka setelah jadi prospek dia bergabung sama kita, motornya kemana kan itu dia berbakti untuk negeri. Nah itulah terbentuk prospek, naiklah jadi Pirjin misalkan. Nah tingkatannya itu ya berarti ya. tingkatan itu dari prospek Pirjin kilap member. Nah kadang-kadang tadi nu akan sebutkan dicabok gitu nya. Nah dicabok itu kadang-kadangnya kieu kan. Kita ulin babarengan terus ya kan ya. Sama akang memotoran. Nah tiba-tiba urang tuh dianggap pantas jadi dulur. Ya. Urang sagetih henteu, saindung bapak henteu, tiba-tiba jadi dulur, kumaha perasaan kan? Ya. Sedih teh haru itu pasti ada. Nah Merasa kadang-kadang diakui teh, gitu kita sebagai seniornya atau sebagai kakaknya ngarangkul adik teh kan anjing mana jadi dulur aing. Nah jadi cabokannya teh tapi benar tuh salam deduluran sama dulu itu katanya. Itu tuh jadi rasa sayang kita tuh jadi akhirnya jadi nyabok gitu. Jadi karena sedih lah. Orang lain sagetih, lain indung sabapa, tapi jadi dulur. Itu tuh kadang-kadang lebih rumahnya lebih pride gitunya. Orang tuh duluan dengan teman-teman kita itu. Nah, Tapi jadi, udah ada berapa yang bergabung di Brotherhood Chapter Banten 1%? Nah, jadi saya pribadi ya mungkin ini juga karena emang sama saya ngobrol dengan pendahulu saya, jadi kadang-kadang kita itu menyebutkan jumlah anggota tuh jadi rada was-was. Jadi was-was itu dalam arti gini kan, ya kita istilahnya mah kalau keanggotaan mah lah cukup lah gitu ya, cukup. Dan bisa juga kita untuk melakukan bakti untuk negeri gitu. Jadi kita tidak pernah berhitung sih berapa anggota kita, yang penting mah kita cukup lah dan bisa lah kita untuk bertahan kan gitu, seperti itu. Kan yang dikhawatirkan saya kayak mahasiswa berapa jumlah kita satu, tahunya banyak kan macamnya 100 gitu kan. Kayak mahasiswa kalau lagi demo. Kang, ngomongin soal bakti untuk negeri ya. Ini kan ada sesuatu pasti yang harus dilakukan ya. Nah, Brotherhood Chapter Banten 1% sendiri apa dalam waktu dekat ada berkegiatan apa? Ada kegiatan yang memang menunjukkan identitas kita juga peduli nih dengan entah itu budaya Banten atau apa gitu, ada nggak yang dalam waktu dekat? Jadi terkait dengan bakti untuk negeri, kita udah sepakat kita akan sewindu bakti untuk negeri. Nah kita baru sekitar 33 tahun, sewindu masih harus kita jalani beberapa puluh tahun ke depan. Jadi bakti untuk negeri di Bakes Brotherhood 1% itu ditanamkan semenjak dini. Artinya semenjak dini itu semenjak dia berkehidupan di sosial terkecil. Jadi seorang anggota Bakes Brotherhood 1% MC dengan tetangga kiri kanan pun kita harus saling peduli, gitu. Harus saling peduli dengan lingkungan apalagi. Jadi kan bakti untuk negeri itu secara organisasi kita lakukan. Dari hal terkecil pun. Ya saya sekarang menjadi orang Banten, Banten itu jadi beda dengan kota-kota lain. Banten itu saya lihat identik dengan dengan kasepuhan itu sangat banyak. Dengan desa-desa adat itu sangat banyak sekali. Nah, jadi dalam hal ini untuk berkegiatan bakti untuk negeri, saya dalam memotoran Ayuna tanya, jadi saya banyaknya justru ke kasepuhan-kasepuhan. Ke pelosok-pelosok Banten. Pelosok Banten. Saya mulai lihat dari mulai kesepuhannya, dari mulai misalnya objek wisata, karena di Bakes Brotherhood ada beberapa program. Yang salah satunya adalah BFN ya, Bakes Brotherhood for Nature. Tentunya kita harus menjaga alam budaya alamnya. Ada Bakes Brotherhood for Indonesian Culture. Yang tentunya Bakes Brotherhood for Indonesian Culture ya, kita harus menjaga budaya. Nah, dalam kegiatan ini Bakes Brotherhood 1% MC pernah terlibat dan dilibatkan di acara-acara Seba Baduy. Kemarin udah 2 kali kita terlibat di acara. Terakhir yang tahun ini terlibat. Yang tahun kemarin kita diundang. Kalau kemarin diundang karena kan pandemi ya. Jadi tidak dilakukan secara massal. Jadi kita diundang ke acaranya, kita hadir. Dan untuk yang terdekat nih, yang insya Allah ya dalam bulan Agustus tanggal 26 sampai 28 ada acara Serentahun di Cisungsang. Serentahun Cisungsang. Serentahun Cisungsang. Saya sudah melakukan koordinasi dengan BFIC pusat, digawangi oleh ketuanya Kang Dudi. Kang Dudi yang insya Allah kita akan hadir. Bahkan mungkin kita akan menghadirkan sepuh kita juga, Budi Dalton, untuk menjadi narasumber nanti. Ya, jadi
untuk serentahun yang selama pandemi ini udah 2 tahun ya kurang lebih ya tidak dilakukan. Nah, mungkin Agustus besok akan diselenggarakan. Fix kan Budi Dalton bakal datang nggak? Fix pasti Budi Dalton akan datang gitu kan. Termasuk bareng bikers dari Jakarta mungkin datang juga ya. Nah, saya nanti akan mengundang beberapa chapter terdekat ya, tentunya ya chapter Jakarta, West Java, dan mungkin Lampung nanti akan hadir juga ya, mungkin akan kita hadirkan ikut memeriahkan lah di keseruan serentahun ini, karena ya serentahun Cisungsang adalah salah satu ikonik acara yang ada di Banten yang tentunya saya sebagai anggota Bikers Berorganisasi MSI punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaganya supaya tetap terus terselenggara tiap tahun seperti itu. Justru kalau di mata masyarakat di luar Banten atau di teman-teman bikers di Jakarta lah, acara-acara adat gini mereka tahu sebenarnya kan? Tahu. Badu, Seba atau Serentahun. Badu, gitu. Maka mereka tertarik ke sini ya untuk ikut bergabung ya. Kita ke Serentahun itu udah hadir dari tahun 2000-an, kita udah hadir. Di tahun 2000-an ya diawali dengan Mbah Uci dulu kan. Mbah Dalton juga waktu masih presiden sering hadir, dan setiap tahunnya ya minimal kita pasti adalah 30 sampai 50 motor mah hadir itu. Pasti itu. Dan ini ya terus terang sama Profesor Dr. Yoki ya. Saya meskipun kemarin 2 tahun kemarin kan tutup pada pandemi, saya ke Dr. Yoki itu bilang meskipun tertutup untuk orang lain, bisa nggak kita hadir di situ kan? Nah sebetulnya bisa sih kita juga hadir, cuman kita menghargai Mbak Usep terutama karena pandemi ya kita nggak hadir. Nah yang ini kesempatan nih tahun 2022 tuh Agustus, kemarin saya udah ketemu sama Mbak Usepnya juga. Dan itu pasti akan diselenggarakan untuk masyarakat umum, ya tentunya kita pasti akan hadir di situ. Bakal ada apa Kang di situ Kang nanti keseruannya? Sekian, mungkin ratusan kali tahun ini bakal datang, kan pandemi sudah mengendur nih ya. Iya, saya yakin itu sangat ramai sekali sih. Karena ya teman-teman juga saya ngobrol saya pribadi ya, udah sangat merindukan itu. Selama 2 tahun kita tidak pernah ketemu. Nah ini, karena kan terus terang sebenarnya Cisungsang itu udah menjadi saudara kita, saudara abadi kita. Berarti dengan Abah dekat ya? Dengan Abah, insya Allah kita sangat akrab, sangat dekat sekali gitu ya. Nah jadi keseruan itu, ya kemarin saya sama Abah juga udah berbicara, rencananya setiap lapisan masyarakat harus terhibur kata Abah tuh. Jadi mungkin ti wayang golek, kesenian tradisional, sampai reggae bakal aya. Bakal aya acara musik reggae. Abah pesen kamari ke aya panggung segala berarti. Ada panggung pasti ada panggung. Jadi ya reggae juga harus ada. Kemarin Abah nantang, bisa nggak rocker yang dari Bandung dihadirkan? Kelak bah, orang diskusi lah di Bandung gitu kan. Bisi kan yang namanya. Berarti sebenarnya mereka pun welcome ya dengan kebudayaan seperti musik dan lain-lain di Cisungsang itu Kang ya. Buktinya Pak Usep kan menerima dengan diminta menghadirkan band-band rock seperti itu ya. Iya, jadi masyarakat Cisungsang mungkin kita perkenalkan dengan ya seni-seni yang milenial, tapi tidak akan merubah kultur. Tidak merubah karena nanti mungkin kita seni budayanya mungkin akan lebih kita tonjolkan untuk ditampilkan di situ. Dikolaborasikan. Bisa jadi mungkin angklung ada, karinding itu pasti ada di situ. Ya seni-seni tradisional. Mungkin longser juga bakal ada. Jadi itu akan lebih ditonjolkan karena kemungkinan ini hadir itu bukan masyarakat Banten saja, mungkin Jawa Barat, bahkan mungkin juga dari provinsi lain. Mungkin dari Aceh, dari Sumatera lainnya mungkin pada hadir juga. Sudah ada yang confirm buat datang ikut? Udah ada confirm, karena saya juga udah mensoni ke beberapa chapter. Jadi mungkin nanti ada chapter lain juga. Mungkin terdekat Lampung terdekat pasti hadir. Meskipun mungkin tidak dalam kelompok yang banyak ya, mungkin semotor 2 motor pasti hadir gitu. Nah ini jadi makanya kita kesenian tradisional terutama setempat itu harus muncul. Ada titik kumpulnya nggak Kang di mana nanti? Mungkin kan tanggal 26 akan ada konvoy dulu kah misalkan di Kota Serang kemudian berangkat ke sana. Kalau yang dari Banten tentunya kita akan kumpul di Serang. Ya kita punya sekretariat di Dalung. Di Dalung kita punya sekretariat. Ya, mungkin kita akan kumpul di situ dulu. Nah mungkin buat masyarakat otomotif ya yang nanti akan ajak dong Kang siapapun gitu. Ya siapapun lah ya nanti komunitas otomotif yang ada di Banten, terutama yang roda 2 ya. Kalau bisa ingin datang ke Cisungsang, ingin bareng dengan kami, ya mungkin kami tunggu tuh tanggal 26 hari Jumat ya. Pagi-pagi di
sekitar kami tuh di Dalung. Nanti kita bisa berangkat bareng dari situ riding bareng. Jadi riding pakai motor tuh lebih asik. Lebih asik lah. Lebih istilahnya lebih menikmati perjalanan, pemandangannya kita lebih asik gitu, seperti itu. Itu berapa lama dari sini ke Sisung naik motor gitu? Nah, ini yang Kita beneran naik motor itu beneran naik iya. motor. Jadi kalau cerita berapa lama, saya kadang-kadang bingung. Karena kan motor kita kan motor tua tuh. Iya. Kadang-kadang di dia mah sehat. Nanjak di sini kan banyak tanjakan. Di dia mah sehat. Tengah jalan menjus, gitu kan. Nah, Itu banyak yang cerita-cerita gitu ketika misalkan ada event gitu kan motor tidak lagi tahun muda gitu ya. ya itu banyak lah. Jadi kadang-kadang kita tuh jadi bikin malu ya kadang-kadang. Ceritain kan keseruannya kan kalau kita ngedenger namanya Brotherhood ya, namanya besar banget. Tapi kan pasti ada cerita-cerita lucu nih di perjalanan, entah motornya gimana dalam touring. Nah, jadi kadang-kadang ya mungkin yang saya alami lah di Banten ini ya, di Banten. Ya cuma mungkin nggak tahu lucu atau nyiksa orang. Cerita kejadian riding dari Bandung mau ke 0 km misalkan, mogok di Serang. Dan mogok itu kan ya sore lah maghrib. Kan kita mah anti towing. Jadi nggak mau di towing teh, tetap kudu dibenerkeun gitu kan ya. Nah, sebenarnya maghrib begitu kabongkar si mesin motor teh. Jam 9 malam ya setengah 10 malam, ternyata ya sesuatu nu kudu dibubut. Kan di Serang hese ya. Tukang bubutnya di mana? Iya. Ya itulah brotherhood-nya. Karena ya dia bakal bubut digedor tah bawel bubutnya. Ya karena dia udah malam dia tidak mau dia mau ngerjain. Yang geus lah aing can dibubutna asam jadi ngomong sendiri. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang gitu. Nah, cerita lebih seru deui kieu nya. Waktu tahun 2000 berapa lah kita tuh ke Sumatera Bike Week. Sumatera Bike Week ceritana. Bos itu udah merasa gaya ya datang lebih dulu ke situ kan. Ke Medan itu disambut lah. Motor Akang apa sih, Kang? Saya sekarang punya Matchless tahun 54. Matchless. Nah, jadi kadang-kadang di setiap event pun kita tuh yang ditunggu tuh bukan motor gede yang buricak-burinong, bukan. Tapi motor yang cc-nya lebih kecil. Kadang-kadang ditungguan teh. Karena kan ya kalau kita misalnya menempuh jarak ribuan kilo, kalau cc-nya di atas 500 udah wajar. Ya. Tapi kalau cc-nya 50 kan kurang ajar. Nyiksa batur. Jadi kadang-kadang ya itu yang ditunggunya. Nah, cerita yang tadi lanjutin tuh cerita yang ya, jadi ceritanya pas Sumatera Bike Week ya. Wah, saya berangkat dari Cilegon motor kan. Teman-teman lain ada yang dari Bandung, ada yang dari Bali. Begitu saya datang duluan ke Medan itu, yang ditunggu-tunggu itu bukan orang teman-teman saya yang motornya saya gede, bukan. Jadi seorang yang mau memakai motor 50 cc. Wah, 50 saya kecil. Mau cc di Kayu Humal. Itu nyampe tuh. Nyampe. Itu acara itu kan kalau klub motor itu selalu acara itu puncak acara itu pasti hari Sabtu. Ya. Jumatna, mana Bob sih yuk? Can datang? Belum, paling di jalan. Sabtunya tanya, mana Bob yuk? Belum. Nah, ada informasi mogok di Pekanbaru. Si rombongan itu yang motor 50 cc. Kata si beliau itu, udah kirim truk aja ke situ, biar cepet datangnya. Dikirim truk ke situ. Nggak mau diangkut. Tekeh, udah dipakai motor. Padahal jarak masih jauh. Jarak masih jauh, Pekanbaru ya. Ke Medan. Nah, dia sampai Minggu tuh datang-datang, datang maskernya di jalan. Nah, karena Minggu saya harus bekerja, saya pulang lah. Nah, ternyata si rombongan itu datangnya hari Rabu. Jadi selesai. Udah beres berapa hari itu? Udah beres. Jadi kan beresnya hari Sabtu, Minggu masih ya bebenah itu. Nah, dia datang hari Rabunya ke acara itu dan datang ke acara udah nggak ada apa-apa. Dulu tuh di mana lah? Akhirnya kemana tuh? Ya karena ya kita masih bukan mengejar itunya, tapi kita ngejar perjalanan itu. Dan mereka pun senang-senang aja. Senang-senang ya, aja. Gitu kan. Sampai gitu kan. Penting mah nepi gitu kan gitu kan. Terus saya lebih sadisnya dari Batur mau balik gitu nya. Gimana tuh Medan lanjut ke 0 km. Jadi balik ke Bandung teh 2 bulan kemudian baru pulang ke Bandung. Kadang-kadang begitulah gitu. Semangatnya cukup luar biasa. Sobat podcast Radar Banten nggak kerasa nih udah hampir 30 menit ya kita ya. Sudah hampir 30 menit kita ngobrol sama Kang Bobby, menarik banyak hal dan cerita-cerita unik sebenarnya lucu. Mudah-mudahan nih nanti di tanggal 26 sampai 28 buat para bikers di Banten yang mau ikut
gabung di event Serentahun Cisumsang bisa bergabung bersama Brotherhood chapter 1%, chapter Banten 1% MC di sekretariat ya, berangkat bareng Ya, kita berangkat di dari daerah Sayabulu. Akan banyak keseruan di situ, bikers Jakarta terutama akan hadir bikers legend kita dari Bandung, Kang Budi Dalton. Oke, sobat podcast Radar Banten, terima kasih, ini akhir kebersamaan kita. Saya Aditya Ramadan bersama Kang Bobby. Kang, salamnya diulang lagi dong sebelum ditutup. Oke, ya pemirsa ditunggu ya, khususnya orang Banten yang hobi otomotif roda 2. Jika ingin datang ke acara Serentahun tanggal 26 sampai 28 Agustus, saya tunggu ya di sekretariat BB1% MC Banten Chapter di Dalung. Siap. Ya, pagi-pagi. Oke. Salamnya dulu, jangan Oke ya, pemirsa, cukup sekian. Brotherhood 1%. Wah, luar biasa. Jangan lupa saksikan tayangan kita di YouTube Radar Banten Official. Subscribe juga, jangan lupa dengarkan di aplikasi Spotify. Saya Aditya Ramadan, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.